Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembacaan kitab Taqrib atau Matnul Ghayah wat Taqrib karya Syekh Abu Syuja'. Kita masuk kepada Kitabut Taharati, kitab tentang bersuci, taharah, bersuci. Dan hampir semua kitab fikih itu diawali dari kitab taharah, bersuci. Diakhiri dengan kitabul itqi, kitab pembebasan. Itu akan kita bahas insyaallah satu-satu. Bersuci. Baik bersuci secara zahir, baik secara batin. Ini yang kita bahas karena fikih ya, bersuci secara zahir. Jadi bersuci dari hadas, bersuci dari najas. Bersuci itu dari dua, bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najas. Najas itu najis. Jadi bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Kitabut Taharah. Nah, di antara wasilah, di antara alat untuk bersuci itu, materi untuk bersuci itu adalah air. Tapi bersuci itu bisa pakai air, bersuci itu bisa pakai tanah, bersuci itu bisa pakai batu. Bersuci itu bisa bersuci karena sendirinya, istihalah, berubah dari satu materi ke materi yang lain. Nah, ini kita akan membahas materi yang pertama. Materi untuk bersuci itu adalah bisa dengan air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci ada berapa? Kita hitung. Al-miyahul lati yajuju bihat tathiru sab'u miyahin. Air, al-miyahu, macam-macam air. Allati yajuju biha, yang boleh biha menggunakan miyah, menggunakan air tersebut, opo at-tathiru, bersuci, iku sab'u miyahin, ada 7 air. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7. Mana? 1, ma'us sama'i, yang pertama air yang datang dari langit, air hujan lah gampang. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air lautan, air laut. Yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima, wa ma'ul aini, air yang muncul dari mata air. Yang keenam, wa ma'us saji, air salju. Maksud air salju itu air yang turun dari atasnya berbentuk es, pas ke bawah sudah mencair, itu air salju. Wa ma'ul baradi, dan air barad. Air barad itu sebaliknya, dari atasnya cair, ke bawah membatu, menges, itu air barad. Tapi dua-duanya kan dari atas. Jadi nah, ini 7 macam air tadi bisa digunakan untuk bersuci. Bisa dipakai wudu, bisa dipakai menghilangkan najis, bisa dipakai mandi besar, menghilangkan hadas besar. Itu air 7 ini. Secara bahasa singkatnya, 7 air ini bisa disingkat menjadi 2, yaitu bisa digunakan untuk bersuci dengan segala air yang muncul keluar dari bumi atau yang turun dari langit. Itu dua-duanya bisa. Jadi 2 kesimpulannya. Air yang ada dari bawah, air yang turun dari atas, itu bisa digunakan untuk bersuci. Itu bersuci. Nah, kemudian nanti air dilihat dari sisi apakah bisa mensucikan atau tidak. Bagaimana hukum mensucikannya, makruh atau tidak, itu juga menjadi itu ada 4 kategori air. Nah, kita baca. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air terbagi menjadi 4 kategori. Tsummal miyahu, kemudian air, iku ala arba'ati aqsamin, menjadi 4 kategori.
Yang pertama ada air, kategori pertama ada air tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Datnya air dia suci. Suci itu artinya dia kalau kena kepada seseorang, terkena air itu terbawa sholat, tidak menghalangi keabsahan sholat, berarti suci itu air. Di airnya suci, di samping suci dia mutahhirun. Datnya suci si airnya. Kedua mutahhirun, bisa mensucikan. Maksud bisa mensucikan itu bisa digunakan untuk wudu, gampangnya. Bisa digunakan untuk mandi besar, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, bisa digunakan untuk menghilangkan najas atau najis. Itu air tahirun mutahhirun, suci datnya mutahhirun dan berfungsi bisa mensucikan. Ghairu makruhin, plus dia tidak makruh. Di kategori pertama, dari 4 kategori air itu yang pertama ada air tahirun mutahhirun ghairu makruhin, suci mensucikan dan tidak makruh untuk dipakai. Air apa itu? Wahwal ma'ul mutlaq, dia adalah air mutlak. Air mutlak itu ya air itu. Apa air itu? H2O atau apa? Ya, air. Jadi air itu ya begitu. Air secara mutlak, air mutlak, bukan air kelapa gitu kan. Air yang belum terkontaminasi apapun, itu namanya air mutlak. Itu hukumnya suci, mensucikan, dan apa? Dan tidak makruh untuk digunakan. Itu air mutlak. Kategori kedua, air itu ada air wa tahirun mutahhirun makruhun. Airnya suci, datnya suci, tidak najis. Mutahhirun bisa dipakai bersuci, mensucikan itu bisa dipakai bersuci, bisa pakai wudu, bisa pakai mandi. Makruhun, tapi makruh dipakainya. Air apa itu? Wa huwal ma'ul musyammasyu, air musyammas. Air musyammas itu air yang dipanaskan oleh sinar matahari langsung. Ya, ada air, tempat airnya terbuat dari logam yang memungkinkan untuk berkarat logamnya, seperti apa, tembaga, besi, itu kan mungkin berkarat. Airnya diwadahi oleh logam seperti itu, tersorot langsung sinar matahari di tempat yang panas, di cuaca yang panas. Nah, kemudian airnya itu menjadi panas, nah itu namanya air musyammas. Itu makruh digunakan untuk badan, makruh dipakai mandi, makruh dipakai untuk wudu, tapi tidak makruh digunakan untuk bersuci, untuk nyuci baju. Nah itu namanya air musyammas. Air musyammas. 2 kategorinya. Yang ketiga, kategori yang ketiga, air itu wa tahirun ghairu mutahhirin. Ada air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Datnya suci si airnya, tidak najis. Artinya kalau kena ke badan kita, ke pakaian kita, kalau lagi sholat tidak membatalkan keabsahan sholat karena dia suci, tahir. Tetapi ghairu mutahhirin, tidak bisa dipakai bersuci, tidak mensucikan, itu tidak bisa dipakai bersuci, tidak bisa pakai mandi besar, dipakai wudu, gitu. Suci dat airnya, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Air apa itu? Wahwal ma'ul musta'malu. Ada 2 kategori yang ketiga ini, dalemannya ada 2, isinya ada 2. Satu adalah ma'ul musta'mal, wahwal ma'ul musta'mal, air musta'mal, air bekas pakai. Air yang bekas dipakai untuk menghilangkan hadas, atau air yang bekas dipakai untuk menghilangkan najis yang tidak berubah, dan air musta'mal. Ada orang wudu, di basuhan pertama ketika dia membasuh wajah, itu kan menghilangkan hadas wajahnya. Nah itu tetesan airnya itu namanya air musta'mal. Nah air bekas wudu itu tidak bisa digunakan untuk wudu kembali, tidak bisa digunakan untuk mandi besar. Ya, dia suci. Air musta'mal itu air bekas wudu, air bekas mandi besar itu suci kalau tidak terkena najis. Tetapi musta'mal, bekas pakai, tidak bisa digunakan lagi untuk mensucikan karena dia tidak bisa mensucikan, ghairu mutahhirin. Nah, isi yang kedua dari air yang suci tapi tidak mensucikan itu adalah yang keduanya wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Air yang berubah baik warnanya
atau rasanya atau baunya berubah. Berubah karena apa? Bima, berubah karena sesuatu khalatahu yang menyampuri air tersebut. Minat tahirati, yaitu sesuatu yang suci. Jadi kalau ada air yang suci terkena sesuatu yang suci, kemudian berubah warnanya atau rasanya atau baunya, itu air itu namanya air mutaghayyir, air berubah. Dia suci tapi tidak mensucikan. Contoh apa? Ada air mutlak, air biasa, kemudian berubah warnanya karena dikasih teh, campur, atau dikasih gula lah, campur. Antara air dengan gula kan campur, gak bisa dipisahkan. Air kasih gula, berubah rasanya. Nah, air yang sudah bergula itu tidak bisa dipakai wudhu, suci, bisa diminum. Kalau kena ke baju kita tidak membatalkan sholat kalau dipakai sholat, tetapi tidak bisa dipakai wudhu. Itu air gula itu, air yang dicampuri gula sampai berubah rasanya, atau berubah warnanya, dikasih gula merah, ya. Air dikasih apa, kayak sesuatu yang bisa merubah, kasih tinta berubah. Nah, itu suci. Kalau tintanya tidak suci, maka airnya tetap suci tapi tidak mensucikan lagi karena berubah, ya. Yang kategori keempat macam air itu wamaun najisun, dan air najis. Maksud air najis di sini mah air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, ini lebih parah air yang terkena najis mah. Dia di datnya sendiri najis. Kalau najis mana bisa mensucikan yang lain? Dia najis. Artinya najis seandainya ada air yang najis itu kena kepada badan kita atau kepada pakaian kita kemudian terbawa sholat, tidak sah sholat kita. Air najis. Apa itu air najis? Wahuwaladzi, bukan air najis sebenarnya, air mutanajis. Airnya asalnya suci tapi terkena najis, itu namanya mutanajis. Wahuwaladzi halat fihi najasatun, yaitu air. Wahuwa, yaitu alladzi, adalah air. Air najis itu adalah air. Alladzi halat, yang nempel, yang kena, yang jatuh, fihi, di dalam ladzi, di dalam air tersebut. Opo najasatun, najis. Jadi air yang terkena sesuatu yang najis, maka air yang ini disebut kategori keempat, yaitu air mutanajis. Gak bisa dipakai bersuci, najis kok. Wahwa duna kullataini, dalam kondisi airnya kurang 2 kullah. Ada air kurang 2 kullah terkena najis, ya. Maka air yang kurang dari 2 kullah itu walaupun tidak berubah jadi najis. Contoh, ada air 1 ember, kepeceretan air kencing tek, menceret kalinya air kencing, atau terkepeceretan darah, kena, baru berubah airnya mah, tapi kan air 1 ember kecil itu kurang dari 2 kullah, maka posisinya air itu menjadi mutanajis, gak bisa dipakai itu. Atau bagaimana kalau airnya 2 kullah atau lebih banyak, aukana kullataini, atau airnya 2 kullah, fatagoyaro, tapi berubah, si airnya berubah gara-gara kena najis, itu juga menjadi mutanajis. Sehingga kita mendefinisikan apa air 2 kullah itu sebagaimana, ukurannya seperti apa. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin bagdadiyin takriban fil asahi. Adapun air 2 kullah yang menjadi patokan besar dan kecil, kalau 2 kullah ke atas itu namanya besar, air banyak. Kalau 2 kullah ke bawah itu kurang dari 2 kullah itu namanya air sedikit. Nanti dampak hukum beda nanti yang barusan. Nah, 2 kullah itu adalah khamsumi'ati ritlin bagdadiyin, ukuran 500 kati Baghdad. 500 kati Baghdad, takriban, kira-kiranya, kurang lebih sekitar 500 kati Baghdad. Katinya Baghdad di sono. Fil asah, menurut pendapat asah. Nah, cuma kayaknya aritlu itu, kati ini sudah hampir nggak dikenal untuk ukuran zaman sekarang. Maka kalau dikonversikan ke liter, kan air itu kan liter. Kalau ke liter kan ukuran dunia. Nah, kalau dikonversikan ke liter,
Dua kullah itu adalah ma yusawi mi'ata wa tis'ina litran takriban. Kisaran ukuran air yang bervolume 190 liter. Ya, air 190 liter itu namanya air banyak, air 2 kula. Kurang dari situ namanya air sedikit. Nah, gampangnya, kalau ada air 2 kula atau lebih, 2 kula itu 190 liter, lebih ke sana, 190 liter, apalagi lebih gitu, terkena najis. Ini air 2 kula, air banyak, terkena najis. Kalau berubah, air 2 kula, air banyak, kalau berubah dia menjadi mutanajis. Kalau tidak berubah, dia masih bisa dipakai, suci dan mensucikan. Tapi kalau airnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kula, yaitu kurang dari 190 liter, terkena najis, walaupun tidak berubah airnya. Airnya tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tapi yakin terkena najis. Air yang sedikit itu, yang kurang dari 2 kula itu, yang kurang dari 190 liter itu menjadi mutanajis, tidak bisa dipakai. Artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci karena dirinya juga sudah najis. Bagaimana yang najis bisa mensucikan? Nah, ini kita masih kitabut toharoh. Nanti ke depan terus masih fasa-fasa yang berkaitan dengan toharoh. Fasa-fasa yang berkaitan dengan toharoh dulu. Nah, kemarin kita singgung bahwa pembahasan besar fikih itu ada 4 kategori pembahasan besar. Satu adalah pembahasan ibadah, ya di dalamnya adalah toharoh. Dalamnya toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian pembahasan besar kedua adalah tentang muamalah, yaitu jual beli, ijarah dan seterusnya. Kemudian pembahasan munakahat, di dalamnya pernikahan, talak, iddah, tihad dan seterusnya berkaitan dengan itu. Yang terakhir kan bab jinayat, kitab jinayat yang berkaitan dengan pengadilan, persaksian. Nah, kita baru masuk ke rub'ul awal, yaitu rub'ul ibadah. Itu pun baru kitab yang pertama tentang toharoh, tentang bersuci. Itu pun baru bab masalah air. Baru masalah air. Ya, kita sedikit-sedikit akan bahas gitu. Biar dalam beribadah ini, ya, kita dalam beribadah tahu SOP, standar operasionalnya. Dan ini adalah penjabaran para ulama. Kitab fikih ini bukan ujug-ujug jadi kitab fikih, hasil dari istinbat, dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas, dengan perangkat yang jelas, perangkat untuk mengistinbat, tidak ujug-ujug. Ini hasil karya para ulama memahami Quran dan memahami hadis dan memahami ijma, memahami qiyas. Siapa yang lebih paham terhadap Quran dan hadis daripada mereka, kan gitu. Kita hanya membaca dan berusaha memahami. Itu gambaran awal, gambaran umumnya, ya. Nah, seharusnya pembahasan toharoh ini, ya, bersuci ini juga mengingatkan kita, di samping pentingnya bersuci secara zahir, ya, kayak wudu, bebersih, tidak najis dan seterusnya, juga harus mengingatkan kita pentingnya bebersih hati. Ya, hati ini harus dijaga kebersihannya, disucikan kebersihannya dari riya, ujub, takabur dan lain-lain, kibar, ujub, sombong dan seterusnya. Keluarga, bersihan, gosok, gitu. Ya, dibersihan. Karena toharoh atau bersuci itu bisa hissiyah, bisa ma'nawiyah. Bersuci itu kan bebersih dari kotoran. Kotoran itu bisa bentuknya hissiyah, indrawi, bisa ma'nawi, ma'nawiyah, sesuatu yang tidak kelihatan. Dan yang paling bahaya adalah kotoran-kotoran yang nempel, yang ada pada hati kita, dari jiwa kita, gitu. Itu kita mulai ngaji kitab fikih ini, mudah-mudahan diberkahi. Wallahu a'lam bishawab.